Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pancawati, NIM 210605501005 dari kelas A, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Jadi, video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Jadi, kali ini saya akan membahas tentang budaya, etika, dan kode etik pelayanan. Langsung saja, budaya. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya juga merupakan hal-hal yang berkaitan dengan budi, akal manusia. Nah, ini juga terjadi pada organisasi, di mana dalam sebuah organisasi juga memiliki karakter, memiliki budaya yang pastinya berbeda antara kelompok satu dengan kelompok lainnya, baik dari segi pelayanan yang diberikan, karakter karyawannya, karakter atasannya, dan juga mungkin peraturan yang ada dalam organisasi tersebut. Lanjut, yaitu pelayanan. Pelayanan di sini terdapat dua pengertian. Yang pertama yaitu proses pelaksanaan jasa oleh yang melayani langsung kepada yang dilayani. Yang kedua yaitu penyediaan informasi yang membuat konsumen mudah dan nyaman untuk menggunakan barang atau alat tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian budaya pelayanan. Davis and Gautam 2011 menyatakan bahwa budaya pelayanan merupakan sebuah pola pikir pelayanan dalam organisasi yang berfokus pada produk dan pelayanan yang kemudian mendefinisikan bagaimana organisasi belajar dan mengembangkannya dari perspektif karyawan dan pelanggan. Nah, karyawan di sini yaitu menjadi bagian dari organisasi, berarti menjadi bagian dari budayanya juga. Mengapa sih perlu budaya pelayanan? Budaya pelayanan itu perlu dijadikan budaya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Nah, mengapa di sini juga organisasi perlu belajar dan mengembangkannya? Tentu karena di sini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Selanjutnya, apakah budaya yang diadopsi oleh suatu organisasi selalu baik? Budaya pelayanan dapat mengarah pada budaya positif atau negatif tergantung dari komitmen manajemen yang mengelolanya. Tapi menurut saya, budaya negatif itu sebenarnya tidak ada. Budaya negatif itu timbul karena terjadi penyelewengan dari budaya positif. Nah, di sini contohnya yaitu budaya positif yaitu disiplin, tepat waktu, rajin, produktif, dan taat peraturan. Dan sedangkan budaya negatif itu yaitu malas, tidak tepat waktu, melanggar aturan, kerja asal-asalan. Nah, itu kan sebaliknya, terbalikannya dari budaya positif. Artinya di sini sebenarnya tidak ada yang menginginkan seperti itu. Itu hanya penyelewengan dari budaya positifnya yang dilakukan oleh oknum anggota organisasi atau di sini karyawan dalam suatu perusahaan. Contoh budaya pelayanan, yaitu suatu call center yang sudah terbiasa dengan disiplin pada pelayanan terstruktur mulai dari alur pembicaraan serta sistem penilaian rekaman pembicaraan akan membangun budaya karyawan yang memiliki kontrol pada emosi, intonasi, serta kejelasan dan penyelesaian masalah sesuai dengan permintaan penelepon. Manfaat budaya pelayanan. Yang pertama yaitu kerangka kerja yang menjadi pedoman tingkah laku sehari-hari anggota organisasi. Yang kedua, pembentukan pemahaman terhadap sikap atau perilaku yang seharusnya diterapkan. Yang ketiga, mendorong sifat pelayanan yang struktur atau spontan. Yang keempat, menciptakan kepuasan pelanggan. Penerapan budaya pelayanan. Penerapan budaya pelayanan harus berlaku pada semua karyawan dari atas maupun bawahan. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya sosialisasi mengenai budaya pelayanan yang diterapkan di dalam organisasi. Budaya pelayanan harus dibentuk dan membutuhkan waktu yang benar-benar menjadi bagian dari diri karyawan. Mengapa harus menjadi bagian dari diri karyawan? Karena budaya pelayanan
membutuhkan komitmen semua pihak dalam menjalankan proses tersebut. Yang selanjutnya yaitu cara membangun budaya pelayanan. Yang pertama adalah proses seleksi dan penerimaan karyawan. Yang kedua adalah orientasi atau pengenalan lingkungan. Yang ketiga itu pembimbingan, pengembangan, dan latihan berkelanjutan. Yang keempat itu komunikasi internal. Yang kelima itu sistem penilaian karyawan. Yang keenam itu sistem reward and punishment. Hubungan etika dengan budaya. Dalam artian hubungannya dengan pelayanan publik yaitu penerapan standar moral, nilai baik atau buruk dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat. Budaya dapat mendorong terciptanya perilaku etis atau sebaliknya dapat mendorong terciptanya perilaku tidak etis. Faktor yang menyebabkan terciptanya iklim etika dalam perusahaan. Yang pertama, terciptanya budaya perusahaan secara baik. Yang kedua, terbangunnya suatu kondisi organisasi berdasarkan saling percaya. Yang ketiga, yaitu terbentuknya manajemen hubungan antar pegawai. Kode etik pelayanan publik. Menurut American Society for Public Administration, ISPI, 1981. Yang pertama yaitu pelayanan kepada masyarakat adalah di atas pelayanan pada diri sendiri. Yang kedua, rakyat adalah berdaulat dan mereka yang bekerja dalam instansi pemerintah pada akhirnya bertanggung jawab pada masyarakat. Yang ketiga, hukum mengatur semua tindakan dari instansi pemerintah. Yang keempat, manajemen yang efisien dan efektif adalah dasar bagi administrasi negara. Yang lima, sistem penilaian kecakapan, kesempatan yang sama, dan asas-asas etikat yang baik akan didukung, dijalankan, dan dikembangkan. Yang keenam, perlindungan terhadap kepentingan rakyat adalah sangat penting. Yang ketujuh, pelayanan kepada masyarakat, tuntutan kepekaan khusus dengan ciri-ciri sifat keadilan, keberanian, kejujuran, persamaan, kompetisi, dan kasih sayang. Yang kedelapan, hati nurani memegang peran penting dalam pemilihan arah tindakan. Yang kesembilan, para administrator negara tidak hanya terlibat untuk mencegah hal-hal yang salah, tetapi juga untuk mengusahakan hal-hal benar melalui pelaksanaan tanggung jawab dengan penuh dan tepat pada waktunya. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika pelayanan publik dikembangkan oleh Institut Jobson Amerika. Yang pertama, jujur, dapat dipercaya, tidak berbelit-belit. Yang kedua, integritas, berprinsip, terhormat, tidak mengorbankan prinsip moral, dan tidak bermuka dua. Yang ketiga, memegang janji. Yang keempat, setia, loyal, dan taat pada kewajiban yang semestinya dikerjakan. Yang kelima, adil. Yang keenam, perhatian. Yang ketujuh, hormat. Yang kedelapan, kewarganegaraan. Yang sembilan, keunggulan. Yang ke-10, akuntabilitas. Dan yang ke-11, menjaga kepercayaan publik. Dan yang terakhir adalah indikator pelayanan publik etis. Yang pertama itu efisiensi, yang kedua itu efektivitas, yang ketiga itu kualitas pelayanan, yang keempat itu responsif, yang keenam itu akuntabilitas. Baik, itu tadi pemaparan materi dari saya. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata dan tindakan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.